Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'ullahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali, masih usia panjang dalam syawa alfiah, dalam kebahagiaan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Sebelum saya mulai pembahasan, kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membantu Pak Iksan untuk membacakan Quran sebelum kita mulai acara. Para Pak Iksan dipersilahkan. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرت قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Iksan sudah bertanya kita Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari sekian pembahasan panjang mengenai usul tahara, alhamdulillah kita hari ini masuk pada bab sholat. Bab sholat, mungkin pembahasan saya hanya berkisar sekitar 20 menit insyaAllah. Pembahasan panjang, kita ringkas-ringkas. Yang pertama ya, ada 10 pelajaran dalam pembahasan sholat. Pembahasan pertama tentang hikmah sholat, hukum sholat, hukum sholat dan hikmah sholat. Kemudian penjelasan tentang keutamaan sholat. Apa saja diantaranya? Yang pertama adalah hukum sholat ya. Hukum sholat itu as-salatu faridatullah ala kulli mu'min. Bahwa sholat itu adalah kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap orang yang merasa dirinya beriman. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk melaksanakan sholat yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa
ayat 103 Allah mengatakan itu, "Waqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Kata Allah, maka dirikanlah sholat, kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah sebuah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya atas orang-orang beriman. Jadi sholat itu sudah ditentukan waktu dan ketetapannya terhadap orang-orang beriman. Jadi sholat 5 waktu tidak bisa kita lakukan semaunya kita, tapi ada waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Misalkan, kenapa tidak melaksanakan sholat zuhur pada waktu asar, ya, atau sholat subuh di waktu isya? Ya tidak bisa karena sudah ditentukan oleh dalil, gitu. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238 Allah juga mengatakan, "Hafidhu 'ala sholati was-salatil wusta." Artinya adalah peliharalah oleh kalian kaum muslimin dan muslimat, yaitu adalah selalu menjaga sholat 5 waktu dan juga sholat wusta. Sholat wusta, para ulama mufassirin itu menafsirkan, ada mengatakan sholat asar, ada mengatakan sholat subuh, ada mengatakan sholat zuhur dan sebagainya. Karena sholat pelihara sholat wusta, orang mengatakan, para ulama mufassirin mengatakan karena sholat asar, mungkin sholat asar, karena sholat asar itu ujian bagi kaum muslimin. Karena ada orang tertidur, mau sholat asar mungkin rasa berat. Atau sholat subuh misalkan itu tertidur, azan subuh dia harus berat untuk bangun melaksanakan sholat subuh. Ini ujian, ya. Jadi Allah mengatakan itu, peliharalah sholat-sholat 5 waktu dan juga sholat wusta, sholat subuh atau sholat asar. Kemudian sholat ini Rasulullah SAW menjadikan sholat ini sebagai fondasi yang kedua di antara kaidah-kaidah Islam, ya. Di antara kaidah-kaidah Islam yang 5, maksudnya sholat 5 waktu. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, "Bunya Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 fondasi. 5 fondasinya apa? Yang pertama adalah syahadatul an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, seseorang itu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada berhak diibadahi kecuali Allah, beribadah hanya kepada Allah dengan benar, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, dan juga wa iqamis salat wa ita'uz zakat. Kemudian orang Islam itu mendirikan atau melaksanakan salat dan membayar zakat. Kemudian wa hajjul bait. Setelah itu kalau dia mampu untuk melakukan ibadah haji, kemudian wa shaum Ramadan. Jadi Islam itu memfondasi pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi tidak ada Tuhan Allah, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, haji dan puasa Ramadan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama mengatakan, "Fatariku wa yuqtalu syar'an." Orang meninggalkan sholat itu harus diperangi secara syariat. Diperangi di sini bukan berarti membunuh, ya, tapi ditegaskan untuk melakukannya sebagai amal berkahnya dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wal mutahawwal biha fasikun qat'an, orang yang menganggap remeh dan melaksanakan sholat 5 waktu, menganggap remeh, dia sudah balik, dia pura-pura tertawa dan sebagainya, maka itu termasuk orang fasik secara benar, ya, gitu. Kemudian hikmah di balik sholat, apa saja hikmah di balik sholat? Di antara hikmah di balik sholat secara syar'i adalah bahwasanya sholat itu adalah tutahhirun nafsi wa tuzakkiha, membersihkan, ya, jiwa seseorang mukmin dan juga mensucikan jiwa seorang mukmin. Dan sholat itu akan menjadi seorang itu ahli ibadah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan juga seseorang melaksanakan sholat itu insya Allah dia akan berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala di kampung akhirat. Kemudian sebagaimana juga, ya, sholat itu juga adalah tanha sahibu anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah seorang mukmin atau laki dan perempuan dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Wa aqimus sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Dirikanlah sholat, karena sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, hari ini fenomena terjadi. Kita lihat itu kenapa sampai hari ini orang-orang Israel, penjajah Israel itu membunuh orang-orang kaum muslimin
terjadi di Palestina saudara kita itu membunuh, tidak cukup membunuh, memperkosa anak-anak yang dibunuh, tidak cukup dari situ. Kaum muslimin sudah mematangkan kumpulannya saudaranya itu digali lagi oleh Israel, tidak puas. Karena apa? Karena mereka itu tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengenal Islam, tidak mengenal itu Allah, tidak mengenal namanya kebaikan, kejahatan, itulah seperti itu. Jadi kalau kita tidak pernah melaksanakan sholat, itu hanya muncul di hati kita hanya kejahatan. Karena merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita melaksanakan sholat ini, insya Allah tujuan membersihkan jiwa kita, mensucikan jiwa kita, dan insya Allah kita kemana-mana kita diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan kejahatan, misalkan telah berpikir jika kita melakukan kejahatan nanti gimana nanti. Suatu ketika kita mati tidak bersiksa, takut. Kalau mau mencuri misalkan, kita mencuri suatu ketika ya baik kalau kita mencuri nanti bagaimana nanti di akhirat nanti takut. Atau misalkan mau lakukan apa saja, kita rasa was-was. Nah itu tujuannya terlari kepada supaya orang itu menjadi hamba yang baik di muka bumi ini. Kemudian keutamaan sholat. Ya. Apa saja keutamaan sholat? Yang pertama itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat Imam Muslim, Rasul Amr Islam. Pemimpin sebuah perkara itu adalah Islam. Wa amru sholat dan tiangnya sandarannya sebuah perkara Islam itu adalah as-sholat. Wa hurawatu sinami jihad fisabilillah. Dan puncak dalam Islam itu adalah jihad fisabilillah. Ini yang terjadi sekarang ini di bumi Palestina. Mereka sudah beriman, mereka sudah hafal Quran, mereka sudah memahami konsekuensi dalam Islam, lalu mereka itu sudah paham mereka berjihad. Itulah puncak tertinggi dalam Islam, jihad. Tapi bukan di sini, tapi di bumi Palestina, karena di sana mereka dibantai. Ya. Yang berikutnya, keutamaan sholat ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan juga dalam sebuah riwayat Muslim. Ya, kata Nabi, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Nabi memberikan umpamaan, ya, antara seorang mukmin dan juga seorang yang musyrik dan juga seorang yang kufur ketika dia meninggalkan sholat. Saya mudah-mudahan kita terus istiqomah sholat, karena Nabi berikan perumpamaan kalau orang meninggalkan sholat kemudian itu perbedaan antara seorang muslim dan orang yang lain itu dia meninggalkan sholat. Kalau kita meninggalkan sholat terus menerus, kata Nabi mengatakan itu dia kalau dia bukan orang yang suka berbuat syirik atau dia kufur itu suka mengingkari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kemudian riwayat yang berikutnya itu dalam sebuah riwayat dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi juga mengatakan ini tentang keutamaan sholat. Kata Nabi apa? Umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kata Nabi, saya ini diperintahkan untuk memerangi itu orang-orang, memerangi manusia. Ya, memerangi di sini bukan berarti ada bertalak, tidak, menegaskan, ya, menegaskan hingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, dan mereka itu mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat. Kalau mereka melakukan semua itu kata Nabi, maka terpelihara dari mereka, dari akun kata Nabi, darah-darah mereka, harta-harta mereka, illa bil haqqil Islam wa hasabuhum 'ala Allah azza wa jalla, kecuali dengan hak Islam atau terserah hisabnya terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya zaman Nabi dulu ketika sudah Islam sudah kuat, orang tidak sholat itu Nabi periksa sampai tidak sholat hari ini. Nabi datangi, Nabi tegaskan dulu untuk melaksanakan sholat. Kalau tidak, hak-hak hartanya diambil lalu diberikan kepada kaum muslimin yang tertib dan misalnya seperti itu. Yang berikutnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi, indama surila anil ayla amal afdal. Kalau Nabi itu ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Kata Nabi, as-salatu li waqtiha, sholat pada waktunya. Ya. Jadi utama itu sholat pada waktunya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak mudah-mudahan sering kalau azan itu utamakan sholat pada waktunya. Jangan sampai menunda-nunda misalnya seperti itu. Ini adalah amal yang paling utama. Karena Nabi ditanya, amal apa yang paling utama? Amal utama itu bukan hanya suka berbuat, tapi yang paling utama itu adalah sholat pada waktunya.
yang terakhir kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berikan perumpamaan, ya, perumpamaan. Kata Nabi, as-salatul khamsi kamathalin nahri 'adun ghamrun bi ba'i ahadikum yaqtahu bihi kulla yawmin khamsa marrat. Kata Nabi, salatnya 5 waktu itu sama dengan sebuah sungai yang tawar atau sebuah air atau kolam berenangkah atau air di depan rumah. Kata Nabi, lalu setiap hari air itu di depan pintu rumah atau misalnya gitu ya. Lalu setiap hari orang itu bermandi. Mandi 1 hari 5 kali, ya. Mandi 1 hari 5 kali, besok lagi begitu, mandi 1 hari 5 kali. Lalu kata Nabi mengatakan begini. Rama ta'ala zalik yubukiman dami. Apakah kalian yakin bahwa orang mandi 1 hari 5 kali terus menerus, apakah masih ada daging? Kata para sahabat mengatakan begini, oh sama sekali tidak ada daging ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, fa inna sholatal khamsa tunhibu. Demikian pula sholat yang 5 waktu itu, ya, akan menghilangkan dosa sebagaimana air menghilangkan daging. Jadi kalau itu sholat 5 waktu itu sama dengan tentu punya daging juga tak ada, sama nih. Punya daging, punya dosa tak ada. Nah, dosa 5 waktu. Kemudian yang keenam itu, yang terakhir kata Nabi, man min imrin muslim tahduruhu as-salatu maktubatun yuhsinu wudu'aha wa yukhshu'aha wa ruku'aha illa kana kafaratun lima qablaha min adz-dzunub. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim dia hadir ya, yang menghadirkan kepadanya itu, dia datang itu melaksanakan sholat yang 5 waktu sudah ditetapkan atau sholat 5 waktu hadir kepadanya, lalu dia memperbagus wudunya, lalu dia rasa takut, lalu dia dengan rukunya untuk sholat. Kata Nabi, illa kana kafaratan lima qablaha, kecuali sholat itu akan menghapus dosa-dosanya sebagaimana dosa-dosa sebelumnya. Jadi kalau itu dosa-dosa misalkan kemarin dosa-dosa dari Allah, sholat hari ini kemarin dihapus, hari ini bikin dosa, sholat misalkan besok hari dosa ini dihapus begitu. Kalau misalkan dosa telah hanya dengan Allah, dosa tak sholat bertambah. Besok ini hari bikin dosa, dosa tak sholat bikin tambah terus sampai itu meninggal diperlihatkan. Nah ini ada punya amal betul, untuk punya dosa rupanya beban. Jadi kalau sholat tiap hari, insya Allah dosa-dosa orang itu akan hilang. Itu dosa-dosa kecil. Nanti kalau dosa-dosa besar kita masuk dalam pembahasan masalah akidah. Kemudian itu kata Nabi, malam lu'takabilatun wa dzalika da'a kulli. Begitu pula, ya, kalau orang melaksanakan sholat, insya Allah dosa-dosa besar itu tidak akan pernah datang pada orang tersebut, di mana waktunya dan semua waktunya insya Allah dosanya itu akan hilang. Ya, saya berharap buat kita mudah-mudahan ibu-ibu dan guru bisa menjaga sholat. Tinggal kita menghitungkan betul punya usianya sudah berapa angka ya. Nabi meninggal itu 63 tahun. Kalau kita sudah usia kepala 50, kepala 4, itu sudah berapa tahun kita hidupnya. Tinggal kita itu sudah berapa lama untuk proses perjalanan. Hidup dunia itu cuma hanya paling lama 80 tahun saja, paling tinggi 80. Kalau sekarang kita sebenarnya sesuatu. Di alam kubur itu entah berapa tahun untuk proses dalam kubur. Kalau kita lolos dari azab kubur, lolos juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sisa dalam kubur, kalau lolos di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, kemampuan agar senantiasa orang bisa jaga istiqomah dalam sholat dan bisa bertemu kembali ke minggu depan pembahasan tentang masalah pembagian sholat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ansurna 'ala al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansurna 'ala al-mujahidin fi Palestina. Allahumma ansurna 'ala al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansurna 'ala al-mujahidin fi Gaza. Allahumma arhamna hatta warzuqna tiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.